Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa paham perubahan di seluruh planet kita secara, ya, hampir real time? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah alat luar biasa yang memungkinkan hal itu dan benar-benar mengubah cara kita memandang bumi. Coba deh lihat ini. Ini bukan sekedar peta biasa. Ini adalah pandangan yang hidup, yang bergerak hampir seketika tentang kebakaran hutan saat kejadian. Ini nunjukin betapa dahsyatnya observasi bumi modern yang memungkinkan kita merespons krisis dengan informasi yang, wah, belum pernah ada sebelumnya. Ujung-ujungnya, ini soal menyelamatkan nyawa dan lanskap kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana kalau kita bisa menganalisis perubahan planet kita selama puluhan tahun hanya dalam hitungan detik? Jadi, kita bukan lagi cuma ngeliat foto, tapi kita bisa bertanya langsung ke seluruh arsip sejarah visual planet kita sekaligus. Untuk paham solusinya, kita harus ngerti dulu nih skala masalahnya. Dan masalahnya adalah data. Data yang jumlahnya luar biasa banyak. Dulu tuh ya, kalau seorang ilmuwan mau meneliti deforestasi, mereka harus mengunduh data satelit. Proses ini bisa makan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Itu pun cuma buat satu wilayah kecil. Kalau mau analisis skala global, wah, hampir mustahil. Komputer Anda bakal nyerah deh. Tapi gimana kalau kita balik logikanya? Bukan datanya yang kita tarik ke komputer, tapi komputasi kita yang kita bawa ke datanya. Bayangin deh, sebuah perpustakaan yang isinya setiap foto yang pernah diambil dari planet kita. Selama puluhan tahun, data ini yang ukurannya ribuan terabyte disimpan dalam pita-pita magnetik, terkunci rapat, dan hampir nggak bisa diakses siapapun. Ini ibarat harta karun ilmiah yang terpendam. Dan disinilah kuncinya muncul. Sebuah alat yang akhirnya bisa ngebuka peti harta karun data ini. Jadi, apa sih Google Earth Engine itu? Gampangnya gini, bayangin aja gabungan dua hal. Pertama, katalog data satelit terlengkap di dunia, dan kedua, sebuah superkomputer global yang memang dirancang khusus untuk menganalisis semua data itu. Inilah terobosannya. Semua data dan semua kekuatan komputasi itu ditaruh di satu tempat, di cloud. Ini langsung memecahkan masalah terbesar, waktu unduh. Sekarang, analisis yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu bisa selesai cuma dalam hitungan detik. Ini benar-benar game changer. Oke, jadi gimana semua ini bekerja? Yuk, kita bedah konsep dasarnya. Tenang aja, nggak akan ada kode-kode yang rumit kok. Waktu kita lihat gambar satelit, kita kan lihatnya warna. Tapi satelit itu ngelihat lebih dari itu. Setiap piksel kecil itu sebenarnya adalah kumpulan pengukuran, data tentang bagaimana permukaan bumi memantulkan berbagai jenis cahaya, bahkan yang nggak bisa dilihat mata kita. Data ini bisa ngasih tahu kita segalanya, mulai dari kesehatan tanaman sampai kelembapan tanah. Sekarang kita tambahin dimensi waktu. Earth Engine mengambil setiap gambar dari sebuah lokasi dan menumpuknya sesuai urutan waktu. Tiba-tiba kita nggak lagi punya satu gambar, tapi kita punya sejarah lengkap dari tiap piksel di bumi. Kita jadi bisa lihat sebuah hutan tumbuh atau menyusut, sebuah kota berkembang, atau danau yang mengering, piksel demi piksel, dari tahun ke tahun. Terus gimana caranya memproses semua data ini secepat kilat? Jawabannya, pemrosesan paralel. Analoginya gini deh, bayangin Anda harus cari harga barang termurah. Anda bisa nelpon 1.000.000 toko sendirian, atau Anda bisa nyuruh 1.000 orang buat nelpon 1.000 toko masing-masing. Earth Engine itu melakukan yang kedua. Dia memecar masalah besar jadi ribuan tugas kecil dan menjalankannya bareng-bareng. Oke, cukup teorinya. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa dilakuin kekuatan ini di dunia nyata. Nah, disinilah semuanya jadi seru banget. Seattle itu kan terkenal sering mendung ya, jadi susah banget dapat gambar satelit yang bersih. Tapi, Earth Engine bisa ngambil puluhan gambar yang berawan, lalu dia cari piksel terbaik yang nggak ketutup awan dari setiap gambar itu, dan menggabungkannya jadi satu gambar komposit yang sempurna, bersih tanpa awan. Tiba-tiba, tempat yang paling sering tertutup awan sekalipun jadi bisa terlihat jelas. Balik lagi ke soal kebakaran hutan. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah kebakaran, para ilmuwan bisa memetakan tingkat keparahan kerusakannya, piksel demi piksel. Informasi ini penting banget buat tim pemulihan, supaya mereka tahu di mana erosi bakal jadi masalah besar dan di mana ekosistem butuh bantuan untuk pulih kembali. Hutan bakau itu krusial banget buat melindungi garis pantai kita, tapi mereka terancam. Nah, di sini, Earth Engine dipakai untuk mengidentifikasi area di mana hutan bakau menghilang yang ditandai warna merah dan di mana usaha restorasi berhasil yang warnanya hijau. Ini seperti rapor global untuk kesehatan ekosistem vital kita.
Dan disinilah kita bisa lihat kekuatan analisis jangka panjangnya. Dengan menganalisis data selama 40 tahun, kita bisa mengukur laju deforestasi di Amazon dengan presisi yang luar biasa. Kita bisa lihat polanya, bagaimana jalan-jalan baru dibangun, lalu diikuti oleh pembukaan lahan. Ini bukan lagi sekedar perkiraan, ini adalah pengukuran yang akurat tentang perubahan planet kita. Dan datanya tuh nggak cuma terbatas pas siang hari aja. Dengan melihat lampu di malam hari, kita bisa melihat kota-kota tumbuh besar, melacak aktivitas ekonomi, dan bahkan menyaksikan dampak tragis dari konflik seperti saat lampu-lampu di sebuah kota meredup atau bahkan padam total. Ini cara yang unik banget buat ngelihat jejak manusia di bumi. Jadi teknologi ini mau kemana selanjutnya? Dampaknya udah gede banget, tapi ini percayalah, baru permulaan. Mungkin dampak terbesarnya adalah ini. Earth Engine telah mendemokratisasi sains. Mahasiswa di universitas manapun, peneliti di negara berkembang, atau LSM kecil sekarang punya akses ke kekuatan komputasi yang sama dengan lembaga riset terbesar di dunia. Ini benar-benar menyamakan level permainan buat sains planet kita. Dan evolusi berikutnya udah di depan mata kita. Seperti kata Rebecca Moore, salah satu penggagas Earth Engine, bidang ini sekarang bergerak ke arah kecerdasan buatan atau AI yang membuka pintu ke level wawasan yang benar-benar baru. Salah satu contohnya adalah Dynamic World. Dengan menggunakan AI, platform ini sekarang bisa mengklasifikasikan setiap petak 10 meter di planet ini, apakah itu pohon, air, bangunan, atau tanaman, dan melakukannya hampir seketika. Bayangin deh, punya peta penggunaan lahan global yang terus-menerus terupdate. Ini bisa mengubah cara kita mengelola sumber daya, merespons bencana, dan memahami planet kita. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Ketika kita punya denyut nadi planet yang terus update, ketika kita bisa bertanya apapun tentang masa lalunya dan memantau masa kininya, tantangan terbesar kita berikutnya bukanlah mencari data, tapi mengajukan pertanyaan yang tepat.